Jadi kalau anak kita, hasil didikan kita, orang kafir senang, aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jadi masalah di pendidikan kita ini memang anak-anak bukan tanah yang gembur, tanah yang subur, tanah tandus. Dikasih berbagai macam ilmu baik, nggak numbuh, Pak. Rugi malah kita karena pohon bibit baik itu mati. Itu contoh. Persis hal yang sama diulangi Allah di akhir surat Al-Fat. Ketika Allah berfirman tentang bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut sahabat-sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Itu Allah sampaikan kan, tercatat dalam Taurat begini, Injil begini. Yang di dalam Injil Allah berfirman. Jadi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in itu, catatan dalam Injil adalah kazar'in. Zar' artinya pohon. Tanaman pohon. Jadi ternyata Nabi didik generasi kayak pohon. Jadi didik anak itu kayak nanam pohon. Gampang sekarang ilmunya, Pak. Oke, sekarang ilmunya udah gampang nih. Jadi kalau belajar kitab suci itu enaknya begitu, Pak. Dikasih kunci-kunci yang gampang. Enggak, wah teori susah, berbelit, hanya pakar yang bisa. Enggak. Kitab suci itu semua muslimin mestinya paham. Mudah. Kazar'in akhraja syat'ahu. Pohon itu mengeluarkan tunas. Kalau mengeluarkan tunas, namanya tunas, Pak. Masih muda, hijau, tapi gampang patah. Nah, itu. Pendidikan begitu. Kalau kita punya pohon tumbuh tunas, kira-kira kita apakan, Pak? Pasti. Karena itu berseliweran ayam lewat. Kan? Anak kita suka lari-larian, jangan kesandung, mati-mati lagi nanti. Sudah capek-capek numbuh tunas, ya habis dipatok ayam, nunggu lagi, ya berapa bulan lagi di baru. Itu pendidikan anak persis kayak gitu. Di awal-awal tuh ya Allah Pak, jaganya. Ini tunas. Kazar'in akhraja syat'ah. Baru bertumbuh dengan baik, fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Kalau sudah 3 proses itu dilalui, fa'azarahu fastaghlada fastawa, baru ala suqih, baru yu'jibu zurra, baru penanamnya bisa bangga. Alhamdulillah tanaman saya. Ya, itu Pak. Kalau sudah bangga penanamnya, ada efeknya, Pak. Tahu efeknya? Liyaghidha bihimul kuffar. Orang kafir marah. Jadi kalau anak kita, hasil didikan kita, orang kafir senang, aneh, Pak. Bukan saya bicara. Al-Fat ayat terakhir. Kita kagum. Orang kafir murka. Mesti khawatir. Wah, ini bahaya nih pendidikan begini nih. Oke. Ini biasa aja. Tapi jangan dicari penyakit memang. Itu Quran Rasul juga mengatakan itu. Bukan nantangin nyari penyakit. Ada cuma memproses. Memproses nanam. Begitu orang kafir marah. Liyaghidha bihimul kuffar. Dan jadi fa'azarahu fastaghlada fastawa itu Bapak Ibu kalau lihat ada 3 fa. Fa'azarahu fastaghlada fastawa. 3 fa itu, Pak. Ya Allah, itu pelajaran mahal sekali gitu. Bukan bab kita hari ini.
Jadi betapa itu konsep semua sampai proses pendidikannya. 3 fa di dalam akhir itu merupakan proses pendidikan yang harus dijalani dengan benar, kalau tidak gagal. Nggak sampai pada yu'jibu zurra. Apa itu? Sebagai penutup ya Pak. Fa itu fa itu dalam bahasa Arab berfungsi Pak. Berfungsi itu littaqib, littahqiq, littartib. Mendidik itu harus begini Pak. Kalau litahqiq umpamanya harus memastikan bahwa proses sebelumnya sudah selesai. Jadi fa'azaro selesai dulu, baru fastaghladzah gitu. Tiba-tiba kita ke sini yang ini berantakan pondasinya, enggak jadi, Pak. Kita ini sering kali pengen sekali anak-anak segera belajar apa saja. Padahal belum selesai. Yang harusnya dulu ini belum selesai. Itu enggak benar. Harus dipastikan bahwa dia selesai dulu proses sebelumnya, baru menginjak berikutnya. Begitu, tahqiq, kemudian takkib, proses berikutnya, tartib, urutan, Pak. Berurut. Ini dulu, masuk ini itu urut. Lompat. Nah itu masalah. Di bahasa kita, alhamdulillah Pak mau ngaji daripada enggak, nah itu udah enggak kepake. Sudah tidak boleh ada di konsep pendidikan anak kita. Bapak, itu bukan tartib namanya. Wudhu itu aja tartib Pak syaratnya, betul ya Pak? Iya. Didik anak masa enggak tartib? Udah Pak enggak apa-apa, yang penting bisa ngaji, bisa ini. Enggak Pak, ada polanya, ada urutannya. Orang lain mau duluan, silakan duluan. Saya lagi ngurut dulu. Karena nanti yang panen pohon saya. Dengan izin Allah. Nah, kalau sudah dijalani Pak, Bapak Ibu, urusan buah tidak ada di surat Al-Fat. Ini aneh jadinya nih. Kan kita nanam pohon mangga pengen buah mangga. Nanam pohon korma pengen buah kormanya kan. Ternyata nggak ada di surat Al-Fat itu. Yang ada tinggal sudah menyenangkan penanamnya. Kenapa Pak? Karena baru tumbuh saja udah senang kita. Belum buahnya belum ada. Betul Pak ya? Dari kecil, tunas, kecil, tumbuh, besar, kokoh, berdiri. Itu aja kita udah senang. Padahal buahnya belum ada. Di mana pembahasan buah? Di surat Ibrahim. Tuh, itu Pak kitab suci itu. Subhanallah. Di surat Ibrahim kita semua tahu. Begitu Allah berfirman tentang agama kita ini, tentang kalimat thayyibah. Di ujungnya Allah berfirman, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon yang baik tadi itu akan memberikan buahnya kapanpun sesuai seizin Robnya. Berarti mau urusan buah urusan Allah Pak. Tugas kita cuma tadi ya. Perhatikan nanam urutannya, perhatikan betul, menjaganya terus itu, serahkan pada Allah, jauhkan dari setan terus. Nanti urusan buah Allah yang memberi. Saya kira itu. Tentu hanya cuplikan, detail-detailnya belum dapat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan minimal kita sadar kitab suci kita ini mengarahkan tema keluarga dengan luar biasa, detail, dan diberikannya dengan ilmu-ilmu yang mudah dipahami. Dikasih kunci-kunci yang gampang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.